Halo, selamat pagi Happy Investor. Balik lagi kepada kami ya untuk Morning Flash ya. Hari ini tanggal 6 Juli 2021 kita akan membahas gimana kondisi IHSG pada hari kemarin ya dan juga gimana proyeksi untuk hari ini. Ya, kita masuk aja langsung ke share screen-nya untuk oke, kita buka. Nah, kita lihat untuk today outlook-nya ya, bursa saham Asia kemarin ditutup mix dengan kecenderungan menguat pada perdagangan kemarin ya. Sementara mayoritas dari indeks utama Eropa itu ditutup di zona hijau. Adapun adanya libur kemerdekaan ya, kemarin pasar saham itu kembali memulai perdagangan pada pekan ini ya, yang dimana posisi rekornya pada indeks Nasdaq dan S&P 500 investor itu masih akan menunggu rilis notulen dari rapat FOMC ya Juni yang dijadwalkan pada Rabu besok ya. Kita lihat sendiri kemarin indeks kita itu turun minus 0,29%, di harga 6.005 ya, 60,60, dan itu dari bursa domestik IHSG itu terkoreksi seiring dimulainya pemberlakuan PPKM darurat yang kemarin udah berlaku dari tanggal 3 Juli ya 2021, di mana pelaku pasar masih cenderung mengambil sikap untuk menunggu ya atau wait and see dengan mencermati efektivitas kebijakan untuk mengurangi laju penyebaran dari COVID-19 ini. Dan untuk hari ini kita memprediksikan atau memperkirakan indeks akan melanjutkan fase konsolidasi di area 5.950 hingga 6.130. Nah, dari kemarin penutupan itu ditopang pemberatnya dari sektor consumer non cyclical yang itu turun 15,64 poin ya, minus 2,16%, diikuti dengan energi, dan basic material ya. Nah, di sini juga kita lihat transaksi asingnya itu mencatatkan net sale ya sebesar 324 miliar, ditopang oleh top sell terbesar dari banking ya, BBRI itu 171,9 miliar, diikuti oleh Telkom 153 miliar, lalu ada Friend ya 52,5 miliar, dan sisanya dari PRDA maupun Bevin. Ya, lanjut untuk berita sentimen news company news ya. Yang pertama itu kita ada macam-macam dari GCTL ya, ada catatan kenaikan penjualan 3,16% di kuartal pertama ya 2021. Kita lihat GCTL ini mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 3,16 yang menjadi 3,92 triliun rupiah ya di sepanjang Januari sampai Maret kemarin. Nah, beban penjualan sendiri kita lihat juga menurun, membuat GCTL sendiri berhasil menorehkan laba bersih ya sebesar 114,2 miliar rupiah. Yang sebelumnya di periode sebelumnya GCTL sendiri juga masih mengalami kerugian. Lalu di berita yang kedua kita lihat ada di kode saham atau ticker FITT ya, itu PT Hotel Fitra Internasional Tbk itu mencatatkan pendapatan itu turun 15,61% di kuartal 1 2021. Nah, ini pendapatan ini turun menjadi sebesar 1,57 miliar ya hingga akhir Maret kemarin. Seiring dengan penurunan pendapatan, beban pokok pendapatan fee juga ikut turun ya, jadi 6,51%. Penurunan beban ini ternyata masih belum mampu ya untuk mendongkrak kinerja dari bottom line-nya sendiri, sehingga si emiten FIT ini masih mencatatkan rugi bersih senilai 1,90 miliar rupiah. Lalu berita selanjutnya ada di Dewa ya atau PT Darwah Enwa Tbk yang mencatatkan laba bersih itu naik 26% di kuartal 1. Namun naik laba bersih ini diefek oleh dia menghentikan beberapa proyek ya yang dari subkontraktornya sendiri, sehingga walaupun dari adanya pemerintahan ini Dewa sendiri itu malah justru mengalami penurunan pendapatan untuk lebih mendongkrak ke kinerja margin dari Dewa sendiri ya. Nah, kita lanjut ke berita domestik and global ya. Yang pertama dari domestik, kita bisa lihat dari defisit APBN-nya itu melebar ya, jadi 283,2 triliun rupiah, di mana Menteri Keuangan mengatakan defisit ini dari APBN mencapai 283 ini sepanjang semester 1 ya, dari Januari hingga Juni 2021. Angkanya ini melebar dibanding dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 257,8 triliun. Ini disebabkan karena realisasi penerimaan jauh lebih rendah dari belanja pemerintahnya. Tercatat dari kantong negara sendiri itu hanya terisi 800
86,9 triliun ya hingga akhir semester 1 di 2021 ini. Nah, itu jumlah itu setara dengan 50,9% dari target APBN-nya sendiri ya. Dan penerimaan berasal dari pajak sebesar 557,8 triliun, lalu diikuti dengan biaya dan cukai itu sebesar 122,2 triliun. Sementara dari sebenarnya itu belanja menara itu sudah sembus sampai 1.170,1 triliun hingga Juni ini ya, atau semester 1 2021. Itu naik sekitar 9,4% dibanding dengan tahun lalu pada periode yang sama. Lalu dari global pertumbuhan aktivitas jasa dari Cina itu turun pada Juni kemarin ya. Pertumbuhan ini di sektor jasa Cina menurun itu tajam, mencapai angka terendah dalam 14 bulan terakhir ya, ditekan dari kembalinya kasus COVID di Cina Selatan ya, yang menurut survei swasta pada hari Senin itu justru menjadi menambah kekhawatiran bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu mulai kehilangan momentum. Dari kita lihat dari indeks PMI-nya sendiri itu turun ke 50,3 poin pada Juni kemarin, itu sudah terendah sejak dari April lalu ya 2020. Turun 55,1 pada bulan Mei dan angka ini tepat di 50 ya. Jadi ada 5 poin turunnya. Dan meskipun masih tetap ada era ekspansi, dari swasta sendiri mensurvei dipercaya akan lebih fokus pada perusahaan kecil. Ya, dari selanjutnya dari global dan domestic economic calendar, kita melihat hari ini akan ada dua momentum atau dua berita ya dari global, yaitu yang pertama dari Inggris, UK itu ada market UK contraction PMI yang akan keluar nanti jam 3 atau setengah 4 sore ya. Lalu diikuti dengan Geo Survey Current Situation itu akan keluar di jam 4 sore dari Jerman untuk periode Juli. Dari aksi korporasinya, kita lihat di hari ini nanti ada RUPS yang dari Rally ya, atau Reliance Sekuritas ya, dari KBLI, lalu dari HD dan juga BHIT ya. Dan dari cum dividen atau cash dividen pada hari ini, itu ada nanti dari IMJS, lalu IMAS, dan juga AMAG ya. Ya, sekarang kita beralih ke teknikalnya ya, di mana kita memprediksikan bahwa indeks bergerak akan di kisaran 5.950 hingga 6.130 dengan stokastik bisa oversold ya. Lalu saham-saham yang kita cermati, yang pertama ada Telkom ya, PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM. Itu kita menargetkan target PT di 3.260 dan untuk stop loss-nya di harga 3.000. Lalu untuk saham yang kedua dari MLPL atau PT Multipolar Tbk, itu kita merekomendasikan buy dengan target harga di 780 dengan memperhatikan stop loss-nya di 695. Di saham selanjutnya kita memperhatikan untuk TBIG atau BIG, PT Tower Bersama Infrastruktur ya, dengan memprediksikan merekomendasikan buy di target harga 3.600 dengan memperhatikan stop loss di 3.350. Stokastik dengan Golden Cross. Lalu saham selanjutnya kita melihat di saham IRA atau PT Itama Ranaraya Tbk ya, dengan merekomendasikan buy di target price di harga 2.670, lalu dengan memperhatikan stop loss-nya di 2.100. Stokastiknya membentuk uptrend ya. Nah, saham yang terakhir kita lihat di kode saham di DGNS atau di PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. Kita merekomendasikan buy dengan target harga di 1.690 dengan memperhatikan stop loss di 1.350. Dengan stokastiknya masih Golden Cross ya. Ya, mungkin itu ya paparan materi yang kita jelaskan untuk Marketplace pada pagi hari ini. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Salam cuan dan selamat pagi.